Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid At-Taubah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan atau duduk di majelis ilmu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 29 bulan Ramadan, yang mana insyaallah kita kurang beberapa hari atau mungkin besok sudah Id, atau kurang 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya tatkala kita berada di penghujung Ramadan ini, ada kalanya kita merasa susah atau merasa sedih, karena kapan lagi Allah Subhanahu wa taala mengobral pahala di bulan-bulan yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Kemudian kapan lagi kita bisa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Kemudian kita kapan lagi bisa qiyamul lail sebulan penuh bersama kaum muslimin kecuali di bulan Ramadan. Dan masih banyak amalan-amalan ibadah yang lainnya yang sebenarnya kita sebelumnya itu tidak bisa beramal seperti itu, akan tetapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu semua. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin." Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Sehingga apa? Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan berdasarkan aliran darah kita. Setiap hari kita dibelenggu, setiap hari kita diikuti oleh syaitan. Setiap hari kita digoda oleh syaitan. Bahkan syaitan masuk ke dalam tubuh kita berdasarkan aliran darah kita. Fa inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan berdasarkan aliran darah kita. Namun di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita mudah melaksanakan ketaatan. Di sisi lain kita senang akan bertemu dengan Idul Fitri, karena di situ adalah hari kegembiraan bagi umat Islam. Hari rayanya umat Islam. Namun di sisi lain itu kita merasakan kesedihan. Coba kita nanti beberapa hari tatkala Idul Fitri, tatkala kita makan di pagi hari, ada yang beda rasanya. Biasanya jam segini kita belum makan. Biasanya waktu malam, sholat maghrib misalnya, biasanya di masjid penuh, sekarang sudah sepi. Sholat isya biasanya penuh masjid, sekarang sudah cuma 1 atau 2 orang, mereka sibuk silaturahmi ke saudara-saudaranya. Kita akan merasakan kekurangan itu. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita
kita sedih, ya, berpisah dengan bulan yang mulia ini. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan akhir dari segala sesuatu, akhir dari suatu ibadah. Apa judulnya di sini? Ya. Jadi tergantung akhirnya. Tema ini berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah seseorang itu bergantung dengan akhirnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah. Sungguh ada seseorang yang mereka melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Namun dia itu oleh Allah dicatat sebagai penduduk surga. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah innahu la min ahli an-nar. Dan sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Namun ia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung pada penutupnya. Jadi dengan dari hadis ini, maka janganlah kita itu menyombongkan diri kita. Janganlah kita itu yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mampu bersedekah. Setiap hari kita bisa sholat malam. Setiap hari kita bisa berpuasa. Janganlah kita merasa justru kita berjasa terhadap Islam. Atau kita bisa membantu terselenggaranya kajian ini. Mungkin kita merupakan orang yang Allah berikan kecukupan rezeki sehingga kita mampu untuk menyelenggarakan kajian ini atau kajian selama 1 bulan. Atau kita juga merasa ya, kita termasuk Allah yang Allah berikan rezeki, kita mampu untuk menyebarkan ilmu itu. Baik melalui medianya. Atau ya, kita bisa menyampaikan ilmu itu. Maka janganlah kita itu merasa ujub. Janganlah kita itu merasa bangga diri. Ya, kita telah merasa ya berjasa terhadap Islam. Belum tentu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegur orang yang seperti ini dari kalangan para sahabat. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, ya, yaitu dari kalangan orang-orang Arab Badui. Mereka mengatakan bahwasanya yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka, wahai Muhammad, merasa berjasa ya pada dirimu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka masuk Islam. Bayangkan seorang sahabat ini, sahabat banyak, para sahabat sebagian dari mereka merasa berjasa terhadap masuknya mereka terhadap Islam, kepada Islam. Ya. Mengapa demikian? Ya, mereka merasa berjasa dirinya. Karena apa? Karena mereka bisa membantu dakwah Islam, bisa berperang di jalan Allah, bisa menyebarkan agama Allah. Mereka merasa berjasa. Namun Allah Subhanahu wa taala ya memberikan, ya Allah memberikan yang menyelamatkan hati-hati mereka. Ya, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepada dirimu wahai Muhammad gara-gara mereka masuk Islam. Qul, katakan, la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian itu merasa berjasa terhadap diriku gara-gara kalian itu masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang memberikan, ya, yang berjasa kepada kalian. Mengapa berjasa? An hadakum lil iman. Karena Allah berikan hidayah pada kalian berupa keimanan. Ya.
Kok kita merasa berjasa? Kok kita merasa ujub? Coba kita tengok, untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dan tatkala Allah menciptakan kita, Allah perintahkan kita, Allah wajibkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah kok kita merasa berjasa? Maka dari itu, ya, mengapa Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, mengapa kok bisa? Berarti Allah itu enggak adil. Ya, ada orang yang mengatakan berarti Allah itu enggak adil ya. Kalau mengatakan, ini bukan perkataan Imam Ibnu Rajab ya. Ini ada orang yang menyangka bahwasanya ya berarti Allah itu enggak adil. Mengapa demikian? Ada orang beribadah kepada Allah lama, kemudian sekali melakukan kemaksiatan langsung dia dimasukkan ke neraka. Begitu pula orang dari kecil, ya dari usia baliknya sampai menjelang wafatnya dia itu bermaksiat kepada Allah, melakukan amalan-amalan ahli neraka. Kemudian menjelang ajalnya dia bertobat. Dan dia termasuk menjadi penduduk surga. Berarti Allah enggak adil seperti ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan, ya, mengapa beliau mensyarah hadis ini? Ya, mengapa demikian? Ada dua sebab kata beliau. Yang pertama, mengapa orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga itu justru dia menjadi penduduk neraka? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, bisa jadi dia beribadah bukan karena Allah. Ya. Dia beribadah, aku pengen dilihat oleh jamaah, oleh teman-teman bahwasanya saya itu beribadah kepada Allah, ya, sama seperti mereka. Ya. Kalau bersama orang-orang beriman, mereka menampakkan keimanannya. Ya, jadi beribadah bukan karena Allah. Atau dia beribadah karena Allah, kemudian ada rasa ujub, bangga diri terhadap ibadah tersebut. Karena ujub itu merupakan penggugur dosa. Salah satu penggugur pahala. Ya. Atau dia itu beribadah kepada Allah, ya, namun ya, di akhir hayatnya dia itu yang pertama tadi, dia beribadah kepada Allah bukan karena Allah. Dia beribadah tapi bukan karena Allah. Bisa riya, bisa sum'ah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia beribadahnya karena Allah awalnya. Setelah beribadah kepada Allah karena Allah pula, dia merasa ujub terhadap amal ibadahnya. Nah, kemudian yang ketiga sebabnya apa? Dia di mata orang, dia setiap hari dia beribadah kepada Allah, namun tatkala sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penyebab seseorang itu, ya, menjadi penduduk neraka. Amalnya, masya Allah, amalnya kok bagus, tapi kenapa kok di akhir hayatnya itu seperti itu? Bisa jadi sebabnya tiga tadi. Kemudian ada seseorang yang memang mereka itu beramal dengan amalan penduduk neraka. Maksudnya dia gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia dicatat oleh Allah sebagai penduduk surga. Mengapa demikian? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, karena bisa jadi penyesalannya. Setiap hari dia bermaksiat kepada Allah, tapi dalam hatinya dia itu ingin berbuat baik, tapi berat. Di dalam hati dia menyesal dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Dan penyesalannya ini benar-benar penyesalan yang di dalam hatinya itu memang tidak bisa kita miliki. Tidak bisa kita lakukan. Makanya kalau seandainya penyesalan dia itu ditimbang, ya, dengan ibadah kita, itu bisa jadi lebih berat pahala, lebih berat penyesalan dia. Ya. Dan inilah yang menjadikan para ulama itu takut. Ya. Suatu ketika Ibnu Mubarak pernah mendengar seseorang, beliau mengatakan, ya,
yaitu seorang salaf kita, Hafiz Ibnu Humaid. Dia berkata kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang tabi'in, seorang ulamanya tabi'in. Beliau mengatakan di hadapan Ibnu Al-Mubarak, seorang ulama, Ra'aitu rajulan qatala rajulan. Aku melihat seseorang telah membunuh seseorang. Fawaqa'a fi nafsi anni afdalu minhu. Maka terbetik dalam hatiku bahwasanya aku itu lebih baik daripada pembunuh itu atau pembunuh tersebut. Faqala Abdullah. Maka Abdullah ibnu Mubarak beliau mengatakan, amnuka ala nafsika asyaddu min dzambihi. Rasa amanmu terhadap dirimu itu lebih berat daripada dosa yang dia lakukan. Jadi dia merasa ujub. Ya, ujubmu itu, kau merasa bangga diri, merasa berjasa, atau karena engkau sudah beribadah atau menjadi wasilah perantara orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah, ya, ujubmu itu lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan pembunuhan tadi. Ya. Di sini ada kajian kitab Al-Kabair. Ada di taman? Hah? Mujahidin mana itu? Di Genteng, jauh. Yuk, kitab Al-Kabair siapa? Al-Imam Az-Zahabi? Az-Zahabi. Nah, Az-Zahabi atau Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab? Az-Zahabi. Ya, yang 76 dosa besar itu ya. Nah, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah, beliau punya kitab yang namanya kitab Al-Kabair. Kitabnya lebih tebal daripada kitabnya Al-Imam Az-Zahabi. Karena Al-Imam Az-Zahabi itu, kata para ulama, ya, kitabnya Az-Zahabi ini adalah puncaknya Al-Kabair. Ya, kitab dosa-dosa besar yang intinya yang besar-besar gitu, yang jumbo. Adapun kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menulis kitab Al-Kabair, yaitu lebih rinci lagi. Di antara bentuk beliau, wallahi ikhwah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah itu seorang faqih, orang yang masya Allah ahli agama, baik masalah fikihnya, masalah hadisnya, masalah akidahnya. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau itu, mengapa kita tahu beliau faqihnya? Dari kitab-kitabnya. Dan di antara bentuk kefaqihan beliau dalam menyusun kitabnya, yaitu di antara kitab Al-Kabair, yang pertama, beliau menyusun adalah 7 dosa besar yang paling besar. Ya. Karena ini paling besar, sebagaimana kata Nabi SAW, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, syirik kepada Allah, ya, mencela uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, riba dan seterusnya, sihir dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya apa yang beliau tulis? Kabairul qalb. Dosa-dosa besar yang disebabkan oleh hati. Mengapa kalau orang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, maksiat-maksiat yang nampak itu ditinggalkan sama mereka, namun maksiatnya hati masih menancap di dalam dirinya, bisa jadi dosa-dosa yang disebabkan oleh hati itu akan keluar menjadi dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan akan keluar menjadi dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota badan. Jadi beliau menyusun kitabnya setelah itu dosa-dosa disebabkan oleh hati. Jadi memperbaiki hati dulu sebelum lisan dan anggota badan. Di antaranya apa? Ujub. Ya. Di antaranya adalah ujub, suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Dan ini beliau tulis semuanya, dan kira-kira sekitar, ya, ana mengajar kitab itu di salah satu masjid di Sidoarjo. Saya pakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Itu terjadi sejak corona, ya. Kita mulai sejak sebelum corona. Sekarang baru dapat setengah, baru masuk kabairul lisan, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Ya.
Jadi dosa-dosa yang disebabkan oleh hati itu subhanallah banyak sekali yang kita tidak mengetahui. Nah, di antaranya apa? Takabur, sombong, ihtikor, merendahkan orang lain, ya. Ujub, dan yang lain banyak sekali dosa-dosa tersebut. Ya. Coba berapa banyak kita? Tatkala ada saudara kita sudah ngaji sunnah, lama gak kelihatan di masjid. Mungkin disebabkan karena kerjanya gak kelihatan di masjid ilmu. Terkadang di antara kita mengatakan, saya gak tahu kajian Ustaz. Sekarang fulan itu tidak pernah kajian, sudah sibuk dengan dunianya. Taib, antum tidak tahu keadaan dia. Bisa jadi dia itu sibuk dengan dunianya karena apa? Ada kewajiban yang lebih wajib. Apa itu? Untuk mencari nafkah. Mungkin antum kerjanya bisa siang hari, jadi malamnya bisa bekerja. Sedangkan dia bisa jadi siang hari nggak dapat, bisanya malam. Dan akhirnya tidak menghalangi dirinya dari menuntut ilmu. Ya. Ini menyebabkan, ya, dan ibadah kita yang kita duduk di majelis ilmu ini bisa jadi, ya, ujubnya kita itu lebih besar dosanya daripada dia nggak hadir di majelis ilmu. Ya, maka jangan sampai, ya, setan itu pinter, yang digerogoti itu apa? Hatinya. Sama misal, ya, seseorang misalnya dia masih melakukan suatu kemaksiatan, tapi dia nggak terang-terangan, ya. Qadarullah ketemu dengan kita tahu dia itu melakukan kemaksiatan. Jangan kita rendahkan, bisa jadi dia itu memang terjatuh ke dalam suatu maksiat. Tapi itu kewajiban kita apa? Menasihati dia. Kewajiban kita menasihatinya. Jangan justru kita malah merasa bangga. Wis ngaji, wis jenggoten, cingkrang, masih aja ngerokok misalnya. Kita faham, rokok itu haram hukumnya. Ya. Tapi tatkala ada seseorang yang merokok, jangan kita merasa merendahkan dia. Bisa jadi dia itu pingin sekali kayak antum meninggalkan yang namanya rokok. Akan tapi berat karena apa? Circle-nya, teman-temannya, teman kerjanya masih blas, pengen meninggalkan, tapi kok melihat orang yang rokok itu berat. Bisa jadi seperti itu. Tugas kita apa? Menasihatinya terus. Ini kemaksiatan, jelas kemaksiatan rokok itu. Ya. Tapi jangan sampai kita merasa lebih baik dari dia. Bisa jadi suatu ketika, suatu saat kita akan terjatuh pada suatu dosa yang lebih besar daripada dosa rokok itu. Ya. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah yang dinilai oleh Allah adalah yang terakhir atau yang akhirnya. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika beliau pernah mengatakan, ya, berkaitan dengan hadis ini. Tatkala perang, Nabi pernah mengatakan, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha. Tatkala perang ini, barang siapa yang ingin melihat, sudah selesai. Nah, barang siapa yang ingin melihat, ya, laki-laki dari penduduk neraka, lihatlah dia. Nabi menunjuk seseorang. Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta jurih. Maka seorang sahabat penasaran, apa sih yang dia lakukan itu? Kok bisa menjadi penduduk neraka? Fatabi'ahu rajulun, kemudian seorang sahabat mengikutinya, ingin melihat apa sebabnya ini. Falam yazal ala dzalika hatta jurih. Dan dia enggak pernah melihat kecuali orang ini semangat sekali tatkala perang. Kita katakan, perang itu sama kira-kira sama kita itu, orang yang bisa berperang di jalan Allah dengan kita yang masih santai-santai itu, kira-kira pahalanya besar mana? Saya bisa berperang di jalan Allah. Ini perang yang syar'i loh, bukan perang-perangan, bukan demo.
Ya. Fasta'jalal maut. Kemudian tatkala mendekati ajalnya, faqala bidbatati sayfihi fawada'ahu baina thadiyaihi. Tatkala mendekati kematiannya, maka dia mengambil ujung pedangnya. Kemudian dia letakkan di dadanya. Fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Setelah ditancapkan pedang tersebut sampai tertusuk sampai di belakang, sampai tembus ke belakang pundaknya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah membunuh banyak orang loh, membunuh kaum musyrikin, ikut perang, kemudian dia terluka. Setelah terluka dia nggak kuat menahan rasa sakitnya, akhirnya bunuh diri. Maka Nabi SAW mengatakan, Innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahli jannah wa innahu la min ahli nar. Ketahuilah sesungguhnya ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia itu mereka mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, namun berakhir menjadi penduduk neraka. Wa ya'malu fima yaran nas amal ahli nar wa huwa min ahli jannah. Dan ada seorang hamba yang menurut pandangan manusia dia itu melakukan perbuatan-perbuatan ya yang dilakukan oleh penduduk neraka, maksudnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berakhir dengan amalan penduduk surga. Dan dia menjadi penduduk surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal itu yang dihitung adalah penutupnya. Dan ini para ulama itu mereka takut. Ya. Para ulama mereka takut. Mengapa demikian? Para orang-orang jamaah memandang bahwasanya wah masya Allah ulama, ustadz misalnya, dia ahli agama, ibadahnya masya Allah, tapi kita nggak tahu bagaimana amalan kita nanti di penghujungnya. Ya. Dan kita nggak tahu, ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, ya, fa innal qalba bainal usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seorang hamba itu di antara dua jari jemari Allah. Insya'a istaqama wa insya'a aqama wa insya'a zagha. Jika Allah berkehendak, Allah akan berikan dia istiqamah, dan jika Allah berkehendak, Allah akan jadikan dia menjadi orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa, ya, yaitu doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi SAW mengajarkan doanya ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, ya, balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini, ya. Dan kita butuh dengan yang namanya doa. Banyak di antara kita itu tidak menghayati doa yang sering kita minta kepada Allah. Apa kira-kira doa yang sering kita minta kepada Allah? Dan yang ini wajib dan gak pernah kita lupa doanya. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang lupa hari ini berdoa itu? Ada, Ustaz. Berarti bukan itu doanya. Yang lain. Apa? Ahsant. Doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus.
Kita meminta hidayah. Jalan yang lurus jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Allah tafsirkan dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Yaitu mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang memiliki kejujuran dalam keimanannya, dari kalangan syuhada, orang-orang yang mati syahid, dari kalangan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kita meminta, ya Allah, berikanlah, tunjukilah kami jalannya para nabi, jalannya orang yang saleh, jalannya para sahabat. Kita minta itu sebenarnya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya para nabi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah kalian itu ikuti jalan-jalan yang banyak itu, maka kalian akan berpisah dari jalanku yang lurus itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa. Dan doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, tatkala kita berada di penyimpangan atau tatkala kita jauh dari ketaatan, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Maksudnya adalah, ya Allah, gerakkanlah hatiku, diriku agar aku bisa beribadah kepadamu, agar aku bisa menapaki jalan yang lurus itu, bukan jalannya orang-orang penduduk neraka, bukan jalan kemaksiatan, tapi jalan ketaatan. Kalau kita sudah berada di jalan ketaatan, maknanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maknanya adalah, ya Allah, tetapkanlah, berikanlah keistiqomahan saya dalam melaksanakan ketaatan ini kepadamu ya Allah. Tatkala kita bisa istiqomah, maka maknanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya adalah, ya Allah, terimalah amal ibadahku ya selama ini ya Allah, dan wafatkanlah aku di atas hidayah itu. Ya, maka jangan kita enggan untuk berdoa. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya dia beramal sebelum meninggalnya. Perhatikan, jika Allah ingin jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan buat dia beramal sebelum meninggalnya. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'miluhu? Wahai Rasulullah, bagaimana Allah membuatnya dia beramal? Yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaihi. Yaitu Allah berikan taufik kepada dia. Allah berikan hidayah kepada dia untuk beramal saleh, lalu dia meninggal dalam keadaan demikian. Mungkin kita sering mendengar kisah-kisah seorang yang pelaku maksiat misalnya. Kemudian tiba-tiba dia itu bertobat kepada Allah, ya, ingin ngaji. Tiba-tiba ada orang lama sekali nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Tiba-tiba di hari itu kok dia itu ingin berangkat ke masjid. Dia belum sholat, kecelakaan, nauzubillah min dzalik, wafat. Nah, bagaimana? Maka Allah akan terima tobatnya dia. Ya. Dan beberapa kali kita juga mendengar orang yang sudah ngaji lama, na'udzubillah min dzalik, dia itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, kita nggak tahu itu su'ul khatimah tidak. Tapi zahirnya misalnya ini sudah ngaji, tapi na'udzubillah min dzalik dia berzina. Ya, dia selingkuh,
Ya kalau nikah lagi tidak apa-apa. Poligami tidak apa-apa, halal di sini. Bahkan sunnah, tapi ini berzina, selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa demikian? Karena takut sama istrinya. Kalau dia menikah lagi bisa jadi istrinya malah marah-marah. Dia malah ya yang demikianlah. Seperti itu. Ini Allah kehendaki dia keburukan. Ya. Makanya Nabi juga mengatakan innar rajula la ya'malu bi ahlin nar. Ya, dalam hadis yang tadi sesungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan penduduk neraka, tapi ternyata dia itu adalah penduduk surga. Maka Allah gerakkan hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita boleh menyatakan fulan pelaku maksiat. Boleh. Ya, karena apa? Kita zahirnya dia pelaku maksiat. Kita boleh mengatakan fulan ya, pelaku bid'ah atau ahlul bid'ah. Boleh. Mengapa? Karena zahirnya memang demikian. Ya, tapi tatkala kita merasa lebih baik dari orang lain, orang tersebut kayak seolah-olah kita itu adalah orang yang suci, hati-hati di sini. Ya, setan itu tipu dayanya sangat halus. Seolah-olah kita itu dianggap beribadah, masya Allah ibadah kita bisa, tapi kita ujub. Nah, inilah penyebabnya su'ul khatimah. Ya, bukan berarti juga kita sudahlah saya nggak beribadah. Nanti kan kalau memang waktunya saya pernah merupakan penduduk surga, ya Allah akan gerakkan kita. Ya kalau Allah gerakkan. Kalau enggak, kan gitu. Nah, atau justru Anda merasa nggak mau beribadah, itu gerakan Allah. Allah gerakkan Allah sehingga kita enggan beribadah kepada Allah, kemudian Allah matikan kita dalam keadaan tersebut. Ya. Makanya suatu ungkapan diambil dari salah satu hadis. Ya, tapi ini bukan hadis, tapi diambil maknanya dari hadis. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia itu akan mati di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaih. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu tersebut, maka dia akan dibangkitkan ya seperti dia itu seperti matinya. Kalau dia matinya sebagai orang yang umroh, dia akan mati mulabbian. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Tatkala dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dia akan dibangkitkan seperti bersama orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu orang-orang yang beriman dan dia beristiqamah di atas keimanan, ya, tatkala menjelang wafatnya dia katakan alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut untuk menghadapi hari berikutnya. Aman antum. Rekomendasi dari malaikat, bukan rekomendasi dari habaib ini. Ya, rekomendasi dari malaikat. Allah takhafu. Dikatakan kau jangan takut sudah. Habis ini antum lebih mudah. Ya, di alam kubur antum akan mudah. Di alam berikutnya antum akan mudah. Allah takhafu, dikabarkan oleh malaikat sebelum meninggalnya. Wala tahzanu, jangan kau bersedih. Ya, kau nggak usah sedih meninggalkan keluargamu, tenang, Allah yang akan ngurusi keluargamu. Ya. Wa abshiru bil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan abshiru bil jannah. Ya. Allah kabarkan kabar gembira dengan surga, sudah tempatmu surga, antum tenang aja. Seperti itu. Ini bagi orang-orang yang istiqomah di atas keimanan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Jangan sampai penghujung Ramadan kita ini adalah penghujung yang buruk. Ya, kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab.
Yang jadi patokan itu adalah keumuman lafadz, bukan sebab turunnya atau sebab adanya hadis atau ucapan tersebut. Sebab turunnya ayat tersebut, hadis tadi itu adalah berkaitan dengan kematian. Tapi lafadznya sama, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu yang dinilai adalah akhirnya. Maksudnya apa? Bisa jadi ibadah kita di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai saat ini semangat, membara. Namun di akhirnya justru kita tutup Ramadan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Bisa jadi Ramadan kita itu tercatat sebagai sesuatu yang buruk. Para ulama mengatakan, ya, al-ibratu bikamalin nihayat, la binaqsil bidayat. Yang jadi patokan itu adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Ustaz, ana subhanallah, saat ini ana nggak bisa. Di awal-awal 10-20 awal saya bolong-bolong tarawihnya. Baca Quran juga bolong-bolong. 10 terakhir saya juga sama, masih malas. Masih ada kesempatan. Hari ini adalah hari terakhir sholat tarawih insyaallah. Kalau memang lebarannya tanggal 31. Ya. Insyaallah hari adalah terakhir. Masih ada 1 hari kita bisa menutup dengan tutupan yang indah, yang bagus. Bisa jadi dengan tutupan yang indah ini, yang bagus ini, yang semangat ini, itu akan melengkapi ibadah-ibadah kita yang sebelum-sebelumnya. Namun kalau kita akhiri hari ini dengan keburukan, maka bisa jadi ya ibadah kita yang kita lakukan yang telah lalu Allah catat sebagai tidak catat sebagai ibadah, namun Allah jadikan habaan manthura. Allah jadikan ibadah yang seperti debu yang berhamburan, berterbangan. Ustaz, tidak adil itu, Ustaz. Kata siapa tidak adil? Bukankah yang demikian juga dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan dengan bergelut dengan dunia? Misal ada seseorang sudah kerja 20 tahun dengan antum, ikut antum, dia masya Allah prestasinya masya Allah. Namun di salah satu hari antum menemui dia, na'udzubillahi min zalik, ternyata dia itu menusuk antum dari belakang. Misal ya, menjalin hubungan dengan istri antum. Kira-kira antum melihat kebaikannya 20 tahun atau antum hilangkan dia? Pastinya kita hilangkan dia. Walaupun dia baik selama 20 tahun. Kenapa Anda merasa adil dengan keputusan ini, sedangkan dengan keputusan Allah tidak merasa adil? Atau orang yang sekolah selama 6 tahun, penentunya adalah ujian nasional. Bisa jadi dia itu ujian nasional dia nggak lulus. Ini nggak adil. Saya sudah belajar selama 6 tahun, kenapa ditentukan dengan 1 hari? Ada yang bilang nggak adil kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi mengapa dengan hukum Allah sering kita tuh mengatakan ini nggak adil, ini nggak adil? Ya. Maka dari itu ya ikhwah, genjot gaspol sisa 1 hari ini. Ya, Ramadan kita. Semoga dengan 1 hari ini Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita atau kekurangan kita Allah lengkapi. Ya. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala lengkapi ibadah kita yang telah lalu dengan kita melaksanakan ketaatan itu. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan, "Faman taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yatubu ila Allahi mataba." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, kemudian barang siapa yang bertaubat kepada Allah, kemudian dia itu beriman
Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang diganti keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila amalan wa amila sholihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal soleh, maka sesungguhnya dia itu telah bertaubat kepada Allah dan Allah pun menerima taubatnya. Ya. Maka dari itu ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangan sampai kita itu ya, di hari ini kurang 2 hari paksakan. Kalau istri kita ngomel saja misalnya, kita mau ibadah di masjid, mau iktikaf, Dek tolong Dek sedino Dek. Sehari malam ini saja. Ya, aku ingin memperbaiki ibadah saya. Yang lalu-lalu. Ya, tolonglah sehari saja ini. Nah, kita minta, ayolah. Seperti itu. Ya. Para ulama juga mengatakan, ya al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang jadi patokan itu adalah kesempurnaan akhir, bukan kekurangan di awal. Faman asaa fima madha falyatub fima baqi. Barang siapa yang buruk masa lalunya, maka hendaklah dia bertobat di waktu yang tersisa. Fababut taubati maftuhun wa ata'ullahi mamnuhun. Karena pintu taubat dari Allah itu masih terbuka lebar. Dan karunia Allah itu akan senantiasa diberikan kepada siapapun yang mau mendekat kepadanya. Ya, jadi ya misalkan Ustaz katakan malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ustaz. Ya, kadang sedangkan Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil di terakhir taharul Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Dalam hadis yang dalam riwayat lain di waktu-waktu yang ganjil. Nanti malam kan malam 30 sudah enggak ganjil Ustaz. Ikhwah, antum protes saja. Ya, ingat ya, bisa jadi kita enggak tahu kapan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang yang menerka-nerka. Memang ada ciri-cirinya, akan tetapi itu belum pasti. Kita hanya menerka. Ya. Kita hanya menerka. Sebagaimana seseorang misalnya yang dia itu, antum pernah pernah mendengar kisah sahabat ya, yang dia itu membunuh seseorang di medan perang, musuh orang kafir, dia dibunuh, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pernah mendengar kisah itu? Kemudian sampai kepada Nabi kisah tersebut. Ya, kenapa? Saya khawatir ya Rasulullah, bisa jadi dia bersyahadat gara-gara apa? Gara-gara dia ingin biar dia itu nggak dibunuh kan gitu. Apa kata Nabi? Apakah kau telah membelah dadanya? Bisa jadi orang yang nampaknya dia itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, misal mati dalam keadaan setelah berzina, na'udzubillah min dzalik. Tapi ternyata setelah berzina dia melakukan penyesalan, bertobat kepada Allah dan belum pakai baju misalnya. Tapi dia mati dulu. Bisa jadi orang tersebut di mata manusia itu adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi bisa jadi di sisi Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah gara-gara apa? Sudah bertobat. Sama malam ini. Bisa jadi mungkin antum tidak mendapatkan Lailatul Qadar secara penuh. Tapi ikhwah, Lailatul Qadar itu tidak seperti yang kita fahami saat ini. Sebagian orang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja yang mencarinya. Tidak. Lailatul Qadar itu didapatkan oleh semua orang pada malam itu. Ya. Kenapa kita harus mencari? Agar mendapatkan perlipat gandaan yang banyak. Misalnya, sekarang tukar uang 2000 ya, akan diberikan siapa yang menukar uang 2000 ya, akan ditukar uang 2000-an juga. Ya, sebanyak 1000 lembar misalnya. Misal, ini riba ya, tapi ini misal. Dan siapa yang menukar uang 100.000, dia akan ditukar uang 100.000 100 lembar. Kira-kira kita mau tukar uang yang mana? Yang 100.000 pastinya, 100.000 tambah 100 lembar banyak loh. Ya. Sama,
Seperti kita itu beribadah hanya sholat isya sama sholat subuh saja, enggak sholat tarawih, kita akan mendapatkan pelipat gandaan sholat isya dan subuh kita saja. Tapi kalau kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, maghrib berjamaah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak, ya, dan yang lain sebagainya, tentu amalan ini dilipat gandakan seperti orang beribadah selama 1000 bulan, berarti tambah banyak pelipat gandaannya. Itu yang dimaksud Lailatul Qadar. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah kurang 5 menit. Ya. Jadi nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua, ya, pergunakan sisa 1 hari atau 2 hari ini untuk gaspol, untuk tancap gas, ya, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Agar apa? Agar jika Ramadan yang telah lalu kita banyak lalainya tertutupi dengan kebaikan. Jika kita sudah berbuat baik dari awal sampai akhir, kita pun dari awal sampai akhir ditutup dengan kebaikan. Karena manusia itu ada 4 orang, 4 golongan. Yang pertama orang yang istiqomah, dari awal sampai akhir dia istiqomah, ini orang terbaik. Yang kedua orang yang di awal berbuat buruk, melalaikan, menyia-nyiakan Ramadan, namun diakhiri dengan ibadah yang terbaik, maka ini juga orang yang baik, yang terbaik pula. Ya. Orang yang ketiga, orang di awal ibadahnya gaspol, tapi di akhir Ramadan malah malas, ditutup dengan keburukan, ini orang buruk ini. Innamal a'malu bil khawatim. Adapun yang keempat, orang yang mengabaikan bulan Ramadan, enggak di awal, enggak di akhir. Ini seburuk-buruk orang ini. Ya, kita tinggal pilih kita mau jadi yang mana. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.